does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. Of my head, whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. Yeah, I've discussed it with myself, and I'm disgusted with the way we're told to have a certain thing. Honey, I'm a, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Saputra. Asal sekolah saya dari SMKN Negeri 5 Kota Tangerang. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari PPG kategori 1 di tahun 2022 di Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tentang uji kinerja saya yang akan saya terapkan pada kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan. Materi yang akan saya sampaikan adalah tentang permasalahan pada jaringan VLAN. Sekian perkenalan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Oke, ada yang nggak masuk? Ada yang nggak masuk? Masuk semua. Oke, jadi saya absen dulu ya sebelum kita mulai. Saya absen dulu. Gendi, Cahyo, Hadir. Aditya, Surahman. Surahman masuk? Ya. Ada. Ya. Oke. Mulyono. Hadir. Oke. Eriandi. Hadir, Pak. Hadir. Fadil. Hadir. Hadir. Oke, berarti hadir semua ya. Oke. Sebelum kita mulai, saya meminta pada ketua kelasnya untuk memimpin temannya dalam berdoa. Ya. Agar tujuan kita berdoa adalah agar apa yang kita pelajari di hari ini mudah-mudahan saja diberikan kemudahan ya dalam mempelajari, dalam memberikan pemahaman kita dalam belajar mengenai tentang infrastruktur jaringan. Oke, saya minta ketua kelas mohon disiapkan teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan. Duduk siap. Ayo. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu hal lagi untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air. Jadi saya meminta pada teman-teman semua di sini untuk menyanyikan salah satu lagu kebangsaan kita. Mungkin di sini di hari ini mungkin lagu kebangsaan yang akan kita nyanyikan adalah Garuda Pancasila. Oke, masih ingat Garuda Pancasila? Oke, jadi kita mulai lagu untuk menumbuhkan rasa kita cinta kepada tanah air kita. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi
Garuda Pancasila. Ya, itu merupakan salah satu semangat kita untuk mengingat kita harus cinta pada tanah air kita. Siapa lagi kalau bukan diri kita yang untuk mencintai tanah air? Nggak mungkin dong orang bangsa lain mencintai tanah air kita. Banyak orang bangsa lain cinta tanah air kita. Masa kita orang pribumi nggak cinta sama negara kita sendiri, ya kan? Nah, kita harus lebih dari mereka. Kita cinta pada tanah air kita, kita harus lebih dari mereka. Yang akan kita bahas adalah mengenai tentang permasalahan pada jaringan VLAN. Minggu sebelumnya sudah saya bahas apa itu VLAN. Minggu lalu sudah saya bahas ya mengenai tentang jaringan VLAN. Ada yang masih ingat apa itu VLAN? Ya, Virtual Local Area Network. Virtual Local Area Network. Yang lain masih ingat? Berdasarkan jarak. Jaringan itu adalah LAN, PAN, MAN, WAN, dan internet. LAN, Local Area Network. MAN, apa MAN? MAN? Apa Cahyo MAN? Metropolitan Area Network. WAN, with Area Network. Ada satu lagi nih, PAN. Apa itu PAN? Personal Area Network. Saya mengatakan anak TKJ wajib tahu jaringan berdasarkan jarak. Paham sampai sini? Oke, jadi yang saya harapkan adalah pemahaman, bukan dihafal. Kalau paham, insya Allah tahun 5 tahun berikutnya masih ingat. Tapi kalau hafal, besok juga sudah lupa. Jelas ya? Oke, di sini kita mengenai tentang permasalahan pada VLAN. Dan ini materinya di sini. Tapi sebelum saya menjelaskan mengenai tentang permasalahan pada jaringan VLAN, kompetensi dasar yang akan kita pelajari di sini adalah mengenai tentang permasalahan pada VLAN. Lalu yang kedua, melakukan perbaikan konfigurasi VLAN. Jadi kamu nanti akan menemukan permasalahan VLAN dan melakukan sebuah konfigurasi untuk jaringan VLAN. Pada pertemuan kita di sore hari ini ya, kita menggunakan Cisco Packet Tracer sebagai medianya, sebagai media simulasi kita dalam membangun jaringan VLAN. Nah, indikator pencapaian dari pembelajaran ini yang pertama adalah mendiagnosis langkah VLAN. Mendiagnosis langkah kerja VLAN dengan menggunakan alat bantunya adalah Cisco Packet Tracer. Selanjutnya adalah melakukan mengevaluasi permasalahan pada jaringan VLAN. Nanti di akhir pembelajaran kita ini ada tugas LKPD. Kalian kerjakan tugasnya di situ. Kalian membangun sebuah jaringan di mana nanti kita akan melakukan konfigurasi jaringan VLAN. Nanti kita akan ketahuan tuh, ada nggak nih permasalahan pada jaringan yang kita buat. Kalau ada, coba kalian mengeksplor diri. Ya, kalian coba cari di mana permasalahannya. Ya. Selanjutnya yang ketiga, di sini adalah melakukan perbaikan dengan menggunakan simulator, dengan menggunakan Cisco Packet jaringan VLAN. Lalu yang kedua adalah mampu melakukan konfigurasi jaringan VLAN. Jadi kalian saya harapkan mampu nih melakukan konfigurasi jaringan VLAN. Ada trouble atau tidak? Ketika Anda membangun sebuah jaringan VLAN dengan Cisco Packet Tracer, kalian perhatikan kira-kira sudah ketika kalian ping nanti sudah terkoneksi atau belum? Atau muncul kalimat DHU Destination Host Configuration. DHU Destination Host Untraceable. Artinya ada sebuah trouble atau RTO, kita kenal dengan jaringan itu dengan istilah RTO, request time out. Kalau kalimat seperti itu berarti gagal. Yang berhasil adalah tulisannya apa? Nah, selanjutnya di sini pada materi ini kita ada suatu penilaian saya terhadap pembelajaran kita di siang hari ini. Yang pertama adalah absensi. Absensi itu penting, ya. Nilainya adalah 10%. Lalu tugas harian, tugas ulangan harian, UTS dan UAS. Absensi itu kalian hadir saja sudah saya nilai. Ya. Lalu ada tugas, kalian kerjakan tugas juga saya nilai. Oke, selanjutnya di sini. Nah,
adalah mengenai tentang mengevaluasi permasalahan pada VLAN. Ya, bisa kalian lihat slide-nya. Di setiap jaringan pasti mengalami suatu kendala atau permasalahan. Pada materi ini kalian akan mengetahui masalah-masalah apa yang terjadi pada jaringan VLAN dan bagaimana cara memperbaikinya. Otomatis sebelum kita mencari permasalahannya, kita melakukan konfigurasi dulu. Nanti di situ kita temukan ada nggak permasalahan pada jaringannya, pada VLAN yang kamu konfigurasikan. Kalau seandainya ada trouble, coba kita selesaikan. Tapi kalau syukur-syukur sih, saya berharap ada trouble. Kenapa? Karena kalau seandainya ada trouble, otomatis kayak kita perhatikan lampu indikator ini. Di dalam proyektor itu ada lampu indikator. Indikatornya kamu lihat tuh warna apa? Warna hijau. Berarti kalau lampu indikator tersebut warna hijau, berarti proyektor itu bisa normal, bisa kita gunakan. Sama kayak CPU. CPU itu ada lampu indikatornya ada. Kita lihat kalau lampu indikator biasanya warnanya hijau, berarti normal. Tapi kalau ada warna merah, itu biasanya sedang tidak normal. Paham ke sini, paham? Bisa dimengerti? Bisa ya. Jadi dipahami bukan dihafal. Nah, di sini dikatakan aplikasi menggunakan model client server tidak bisa berjalan normal pada beberapa komputer dari total komputer yang ada. Jadi ada model client server. Kalau ada client server, otomatis ada satu buah komputer yang bertindak sebagai apa? Sebagai server. Client server pasti ada komputer yang bertindak sebagai server. Oke, saya ngambil contoh di sini. Jadi kalau client server itu biasanya ini katakanlah ini sebuah PC. Ini kita menggunakan hub atau switch di sini. Ya. Ini server. Ini komputer 1, komputer 2, dan komputer 3. Artinya kalau client server itu ada satu buah komputer yang bertindak sebagai pusat, sebagai induk. Nah, komputer ini adalah sebagai induknya nih, pusatnya. Komputer 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Tapi yang dikatakan sebagai client server ada satu buah komputer yang bertindak sebagai server. Server itu adalah induk. Contoh saya di sini dengan kamu nih, saya berkomunikasi. Jaringan itu adalah sebuah komunikasi. Yang dikatakan sebagai jaringan adanya sebuah komunikasi, adanya suatu hubungan. Saya dengan kamu di sini semua termasuk ke dalam jaringan, di mana saya sebagai server, kamu semua sebagai kliennya. Kamu butuh pada saya memberikan apa yang kamu minta. Pak, saya butuh materi mengenai tentang jaringan VLAN. Itu kamu minta ke saya. Lalu saya ngasih nih materinya. Ini tugasnya, ini. Nah, itu saya sebagai server. Begitu juga kamu. Komputer ada server. Kamu butuh data nih. Otomatis kamu minta pada si server. Lalu si server itu nanti akan memberikan kepada pada kliennya. Ya, itu adalah client server. Oke, lanjut lagi. Komputer atau beberapa host pada jaringan tidak bisa mendapatkan IP secara dinamik. Memasukkan alamat IP itu ada dua. Ada dinamik, ada statis. Dinamis yang menggunakan protokol dari DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Tapi kalau yang statis tidak menggunakan protokol DHCP. Kesalahan yang disebabkan oleh faktor switch. Ya, switch bisa kamu lihat nih di ruangan kita, di lab kita ini ada switch, 1 switch, 2 switch ya. Di pojok sana ada switch, pojok sini switch, yang mana setiap switch ini terhubung dengan komputer yang kamu gunakan. Switch yang di sini, yang di ujung sana itu terhubung dengan komputer kamu sebelah sini. Dan switch dengan switch
switch sisi sebelah kanan, switch dengan sisi sebelah kiri itu saling terhubung. Artinya si A dengan si Z di sana bisa saling terkoneksi, terhubung, ngirim data. Itulah manfaat dari jaringan. Dengan adanya jaringan, kamu tinggal duduk diam manis, kirim data, tekan tombol enter, langsung terkirim. Tapi kalau zaman dulu enggak. Kamu menggunakan flash disk dulu, copy di komputer kamu, lalu kamu jalan ngasih teman kamu nih datanya, lalu diambil. Itu kalau zaman dulu. Zaman dulunya lagi menggunakan pos. Kamu mengirim data melalui pos. Kamu pergi ke kantor pos. Nanti si kantor pos itu jalan tempat yang ditujunya. Zaman dulunya lagi bisa kali menggunakan apa namanya burung. Ya, burung. Saat itu adalah port switch yang rusak, itu udah pasti. Kalau switch yang rusak otomatis jaringan pasti putus, nggak koneksi. Ya, jaringan pasti putus, nggak koneksi. Kalau port switchnya rusak, kita nih listrik yang di rumah kita itu nggak stabil, sering naik turun, lama-lama komputer kita cepat rusak. Lampu di rumah, kamu iseng, kamu cetak, nyala, mati, terus saja. Lama-lama lampu itu akan mati. Begitu juga dengan switch. Switch itu juga cepat rusak juga kalau daya listriknya nggak stabil. Di komputer kamu ini kamu sering copotin tuh, ya sering copotin konektornya, kamu copotin, kamu pasang lagi, copot lagi, pasang lagi. Nah itu bisa akibatnya tadinya si kabelnya itu kejepit, nah, lama-lama coba pasang, lama-lama dia tidak terjepit. Itu mengakibatkan kabel yang tidak terhubung, rusaklah kabelnya. Atau bisa juga kita menggunakan konektor yang harganya murah. Oke, kalau saran saya beli konektor yang minimal abal-abal juga tidak, KW-KW-an juga tidak, asli juga tidak, saya setengah-tengahnya kita belinya. Asli mungkin harganya mahal, terus kalau yang abal-abal itu biasanya harganya murah, tapi kalau bisa cari yang di tengah-tengah nih. Asli enggak, KW juga enggak. Ya, jelas ya? Paham? Ada lagi yang mau tanyakan? Enggak ada? Enggak ada, lanjut ya, terusin. Prosedur dan teknik pemeriksaan pada lam itu pada kabel, solusinya tadi saya jelaskan ya. Jenis kabel itu ada dua, ya, ada tiga, dalam diagram itu ada tiga. Ada kabel UTP, ya kabel UTP. Lalu ada kabel koaksial, ada kabel fiber optik. Koaksial yang bagaimana koaksial? Kalau kamu pengen tahu kabel koaksial, kamu nanti pulang di rumah lihat TV kamu itu ada antena, kamu copotin tuh antena, lalu kamu bongkar, itulah hampir sama seperti kabel TV. Kabel koaksial hampir sama, mirip dengan kabel televisi. Selanjutnya tadi bagian hardware-nya nih. Sekarang kita ke bagian software-nya. Misalkan kita tidak bisa sharing data, apanya nih? Kenapa? Nah, kita cek komputer kita. Kita ping. Yang pertama kita masukkan alamat IP dulu. Setelah masukkan alamat IP, baru kita coba ping. Mau nggak? Kalau seandainya muncul DHU, destination host uncredible, itu biasanya ada trouble. Nah, kalau di sini tidak bisa sharing data, tidak bisa sharing file, otomatis kita harus melakukan intinya komputer kita dengan komputer orang lain bisa saling terhubung. Ketika kita ping, dia muncul bisa reply, artinya sudah bisa kita artinya sudah terhubung. Ada yang mau disampaikan? Ada? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, sekarang saya ingin kamu mengerjakan sebuah tugas, ya tugas dari LKPD. Tugasnya itu sudah saya share di WhatsApp, ya lembaran kerjanya bisa kamu lihat juga di sini. Ya ini lembaran kerja. Nanti kamu tulis nama kamu, kelas, semester. Nah, di sini kamu suruh ngapain nih? Di sini kamu suruh melakukan sebuah konfigurasi jaringan VLAN. Ya, ini jadi nanti kamu melakukan sebuah konfigurasi jaringan seperti ini. Ya, jadi kamu melakukan konfigurasi jaringannya modelnya seperti itu, seperti gambar. Jadi di sini, ya. Di sini ada 4 buah komputer. Komputer 1, komputer 2, 3, 4 yang terhubung dengan switch. Di mana si switch ini dia menghubungkan ke 4 komputer itu. Maka kalau kamu tahu di sini switch ini adalah sebagai jembatan dalam jaringan topologi ini.
Topologi yang saya gunakan ini adalah topologi menggunakan topologi apa? Star. Ya. Topologi ini adalah topologi star, di mana ciri khusus dari topologi star itu adanya sebuah penghubung central loop. Central loopnya di mana? Ini central loopnya. Ya. Central loopnya adanya di sini nih, di switch ini. Akan saya nilai. Aspek yang pertama yang saya nilai adalah penggunaan persiapan kamu. Ya. Jadi kamu siapkan dulu diri kamu. Softwarenya kamu cek dulu sudah ada atau belum. Kalau belum ada, minta sama saya, nanti saya share softwarenya. Kalau sudah, selanjutnya sini ada penilaian, sebab sini ada penilaian. Persiapan kerjanya kamu ngapain? Menggunakan Cisco Packet Tracer itu sudah sesuai belum dengan ketentuan. Terus menyalakan Cisco Packet Tracer, penggunanya sudah sesuai. Lalu dibagi dengan skor maksimal kamu, lalu nanti dikalikan dengan bobot hasilnya. Jelas? Ya, sudah dilihat belum ini lembar sekolah yang saya share di grup WhatsApp kalian? Sudah. Oke, kalau sudah bisa kalian coba dengan menggunakan apa aplikasinya? Cisco Packet Tracer. Oke ya, bisa dicoba? Bisa? Oke, silahkan dikerjakan.
Oke, gimana? Udah selesai semua? Udah? Oke, ada kesulitan nggak? Tidak. Pasti ada lah ya. Oke, sekarang saya harapkan kalian taruh di flash disk ini ya, karena koneksi kita juga sedang bermasalah. Jadi kamu copy semuanya di flash disk ini. Hasil pekerjaan kamu, nanti saya minta beberapa orang untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, nanti kita lihat sama-sama apakah ada trouble atau tidak. Paham ya? Oke, coba tolong di copy. Balik. Ya, baik, nanti di copy semua. Ya, sudah di copy? Ya. Oke. Copy. Nanti semuanya di copy ke flash disk saya ya. Nanti saya taruh di laptop. Nanti teman kamu akan berapa orang presentasikan hasil kerjaannya. Ya, sudah? Coba, copy. Oke, copy. Oke, jadi tolong saudara siapa sini, saya ingin meminta pada teman kamu Jendi, Iya, Pak. ya silakan kamu presentasikan kerjaan kamu. Oke, sini saya buka dulu pekerjaan kamu ya di sini. Oke, silakan. Jadi kamu mempresentasikan hasil pekerjaan kamu. Oke, silakan. Kamu presentasikan kepada teman-teman kamu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau mempresentasikan hasil kerja saya membuat jaringan plan. Ini plan 20. Hasilnya apa tadi? Hasilnya reply. Hasilnya replay. Kalau replay itu berhasil atau tidak? Berhasil. Oke. Sekarang kamu tes, ini kamu close. Teman oleh saudara Jendi ini benar atau salah? Benar. Benar. Berarti tidak ada trouble. Paham? Oke, ada yang mau tanyakan sampai sini? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, oke, saya ucapkan terima kasih pada saudara Jendi yang sudah mengerjakan. Oke, silakan bisa kembali buat duduk. Selata, silakan. Ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini hasil kerja saya, teman-teman. Saya ingin mempresentasikan di sini. Ini PC ini nih, kita lihat dulu IP-nya. Ini bisa dilihat IP-nya. Nah, saya akan coba ping dari PC 1 ke PC yang sampingnya nih. Hasilnya teman. Baik, ping. Hasilnya Replay. replay. Oke, coba yang part yang lain. Hasilnya adalah request time out. Artinya dia tidak terhubung. Oke, ada yang mau tanyakan nggak? Tidak. Ya. Oke, sekarang saya tanya. Dia request time out. Kenapa dia request time out? Karena berbeda jaringan VLAN. Karena Berbeda jaringan VLAN. berbeda jaringan VLAN-nya. Kalau jaringannya, coba tolong diturunkan. Oke, kalau jaringan VLAN yang berbeda, maka dia tidak akan terhubung, tidak akan terkoneksi.
Ya, jadi PC 4 dengan PC 3 terhubung, PC 0 dengan PC 1 terhubung, tapi PC 4 dan PC 0 tidak terhubung, PC 3 dengan PC 1 dia tidak terhubung. Itu fungsi daripada VLAN. Oke, paham? Oke. Di sini saya minta lagi coba saudara udah paham semua? Tadi sudah beberapa teman kamu mempresentasikan hasil pekerjaannya, dan di situ alhamdulillah teman kamu tidak ada permasalahan. Jadi sebetulnya sih saya berharap ada permasalahan. Kalau seandainya permasalahan kita selesaikan di sini, atau mungkin kalau waktunya cukup minggu besok kita bahas kembali. Tapi tadi kerjaan teman kamu tidak ada permasalahan, artinya kamu sudah bisa, sudah paham. Ya, ini NAP TKJ saya katakan sekali lagi wajib bisa. Kenapa? Karena nanti pada saat UKK kamu nanti mengenai tentang jaringan VLAN. Ya. Dan lalu kalau ditanya, Pak, bagaimana kalau seandainya apakah berguna di perusahaan? Biasanya berguna juga. Ya. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk mempersingkat, untuk memperefisiensi dari jaringan yang ada dalam sebuah jaringan yang ada di kantor. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Siapa yang tanya? Ya, Heri. Fungsi dari terang itu apa Pak ya? Fungsi dari terang. Ada yang bisa menjawab fungsi dari terang? Fungsi dari terang? Bapak itu coba yang dulu. Oke, silakan. Hah? Bapak aja yang Oh, dulu. saya. Oke. Jadi terang itu fungsinya adalah untuk menghubungkan nih antara switch satu dengan switch kedua. Contohnya kayaknya di lab kita nih. Lab kita ini kita bisa kita bangun sebuah jaringan VLAN dengan modenya adalah mode access terang. Artinya apa? Switch 1 terhubung dengan switch 2 ya. Switch sebelah sini kita hubungkan dengan switch sisi sebelah kanan saya nih. Itu bisa kita hubungkan. Itu adalah untuk menghubungkan switch 1 dengan switch 2. Itu fungsi dari terang. Paham? Ya, kan kamu sudah konfigurasi. Yang punya besar. Kalau tadi belum ada itunya ya, antara dua switch. Nanti kita coba dengan dua switch. Paham yang lainnya jelas? Jelas ya. Pemahaman jangan dihafal sekali lagi. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Saya Pak. Ya. Apa sih Pak? Ya, ternyata Apa perbedaan antara hub dengan switch Pak? hub dengan switch. Ya Pak. Nah, hub dengan switch sama-sama sebagai media jembatan dalam sebuah jaringan. Hub switch sama-sama sebagai media jembatan dalam sebuah jaringan. Perbedaan yang harus didahulukan, mana yang ditunda dulu. Oke, jelas? Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Tidak ada Pak. Tidak ada, sudah jelas? Tidak Pak. Benar? Benar? Saya Pak, tanya lagi Pak. Oh iya, Apa manfaat dari jaringan VLAN Pak? manfaat dari jaringan VLAN. Tadi sudah kita coba, pasti ada manfaatnya. Segala sesuatu pasti ada manfaatnya. Kita belajar, kamu sekolah ada manfaatnya. Walaupun nggak sekarang kamu lakukan, walaupun sekarang belum ada manfaatnya, tapi nanti pada saat kamu kerja itu insya Allah pasti ada manfaatnya. Begitu juga ini, kita melakukan konfigurasi jaringan VLAN. Manfaatnya apa? Yaitu saya katakan untuk melakukan sebuah efisiensi dalam sebuah jaringan. Itu manfaat utamanya. Secara efisiensi. Dan yang kedua, manfaat yang kedua adalah agar supaya terhindar melakukan konfigurasi jaringan VLAN. Dan kebetulan alhamdulillah hasil pekerjaan teman kamu tadi saya lihat dan sudah dipresentasikan oleh beberapa teman kamu, hasilnya baik ya. Artinya tidak ada permasalahan. Dan saya berharap kalau ada permasalahan bisa komunikasikan dengan saya. Pak, saya permasalahan lupa nih Pak, gimana? Kita selesaikan secara adat ya, secara musyawarah. Kita musyawarahkan, kita cari solusinya bagaimana untuk menghadapi permasalahan yang ada. Jadi kesimpulan saya adalah sebelum kita bangun sebuah jaringan, buatlah simulasi dulu dengan menggunakan Cisco Packet Tracer ini. Sama kayak kita membangun sebuah rumah, kita nggak bisa langsung nyuruh tukang membangun rumah kita, tidak. Tetapi dibuat dulu sketsanya, dibuat dulu skemanya, dibuat dulu denahnya. Sama denah atau sketsanya itu kalau dalam jaringan bisa dikatakan sebagai topologi. Ya, jadi kita buat topologinya dulu, baru kita tuangkan secara realnya. Oke, baiklah, saya rasa cukup ya pertemuan kita di sore hari ini.
Jadi saya harapkan semuanya pemahaman, bukan dihafal. Jadi harus dipahami, bukan dihafal. Ya, sekali lagi, pahami. Oke, saya rasa cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, jangan lupa selesai menggunakan komputer, menggunakan lab, matikan komputer sesuai dengan prosedur. Oke, silakan dimatikan komputernya dengan sesuai prosedur. Silakan dimatikan dulu, baru Anda bisa meninggalkan lab ini. Silakan. Sudah dimatikan? Ya, Pak. Istirahat aja.